Oke, sebelumnya saya sudah entry-kan datanya. Ini datanya saya entry-kan di Excel dan di save sebagai CSV ya. Sebagai koma separated value, nilai-nilainya dipisahkan oleh koma. Ini yang nanti kita akan panggil di just. Oke, ini saya sudah simpan. Nah, selanjutnya saya panggil just-nya ya. Oke, ini saya panggil just-nya. Kita akan panggil datanya. Datanya di sini ya. Regresi korelasi, nah yang ini. Nah, ini datanya sudah berhasil masuk ke dalam Excel, ke dalam just. Tapi ini tipe data yang IQ harus dibetulin dulu ke scale. Oke, kita mulai saja dengan korelasi ya. Korelasi itu adanya di sini. Ya. Di menu regresi ada korelasi. Nah, di sini ya. Variabelnya adalah IPK dan IQ. Ini ya. Oke. Kemudian ininya saya ubah aja nih. Jadi kalau seperti ini, dia lihat seperti ini tampilannya. Jadi IPK versus IPK, ini seperti tabel 2x2. IPK versus IPK yang nggak usah dihitung gitu ya. Karena dengan dirinya sendiri. Nah, ini yang kita concern di sini aja nih. IQ versus IQ. Nah, kelihatan di sini nilai korelasinya adalah 0,699 ya. 0,699. Jadi udah langsung. Kemudian nilai P-nya atau p-value-nya 0,081. Yang ini kegunaannya untuk uji hipotesis ya. Jadi uji hipotesisnya H0 menyatakan tidak ada korelasi, H1 menyatakan ada korelasi. Nah, kalau saya pakai taraf nyata 0,05, kalau saya pakai taraf nyata 5%, ini kan lebih besar ya. Lebih besar, berarti kesimpulannya adalah tidak signifikan. Kesimpulannya adalah menerima hipotesis 0 ya. Jadi hasil pengujiannya ternyata nggak ada hubungan ini antara IPK dengan IQ ini ya. Diperlihatkan dengan p-value yang besar, yang lebih besar dari 0,05. Jadi meskipun korelasinya hampir 0,7 ini ya korelasinya, tapi ternyata tidak signifikan ya. Tapi ternyata tidak signifikan. Oke, kalau mau dibikin dulu scatter plotnya ini kali ya. Ini scatter plotnya jangan yang ini. Pindahin ke sini. Nah, ini scatter plotnya. Lihat sumbu datarnya ini IPK, sumbu vertikalnya itu IQ. Ya sayangnya sih ini datanya sedikit ya. Jadi apa ya, polanya itu kan seperti kurang kelihatan jelas begitu ya. Polanya kurang kelihatan jelas. Kalau dibandingkan terhadap garis lurus aja ini ada yang misah jauh begitu ya dari pola umum. Ya. Jadi karena korelasi ini mengukur hubungan linier, jadi dia sebagai patokannya adalah si garis ini. Semakin titik-titiknya ya
mendekati garis-garis ini, maka itu menunjukkan pola hubungan yang semakin erat. Ya. Tapi kalau untuk kasus ini kayaknya memang tidak begitu bagus gitu ya. Tidak begitu kelihatan pola umumnya antara IPK dengan IQ ini. Makanya ini dikonfirmasi oleh ini ya, oleh hasil pengujiannya. Tadi hasil pengujiannya, ininya saya tambahkan lagi. Nah ini di hasil pengujiannya 0,081 ini, jadi tidak signifikan. Oke ya, jadi seperti itu korelasi. Jadi nanti kalau mau menyimpulkan atau mau melaporkan, maka laporkan pertama koefisien korelasinya 0,699 dengan p-value 0,081, yang mana kesimpulannya adalah korelasi antara IPK dan IQ tidak signifikan. Itu ya kesimpulannya. Oke, sekarang kita lanjut ke regresi ya. Kita lanjut ke regresi. Kita pakai linear regression. Nah, yang ini. Nah, jadi ini ada keinginan lebih lanjut gitu ya. Saya ingin mencoba melihat hubungan atau ingin melihat pengaruh ya dari IQ terhadap IPK ya. Jadi sebagai dependennya adalah IPK dipengaruhi oleh IQ. Nah, jadi IPK sebagai dependen, covariat atau variabel independennya adalah IQ. Ya. Saya pikir yang lain-lainnya mungkin default aja. Nah, ini hasilnya. Ini hasilnya. Tabel yang pertama di sini memperlihatkan yang tadi yang korelasi 0,699 nih, ya. Tapi ternyata ini tadi tidak signifikan ya dari hasil pengujian korelasinya. Nah, kalau yang regresi utamanya adalah untuk melihat di sini. Melihat nih yang tabel koefisien, Jadi kalau dilihat tabel koefisien di sini, ini disajikan interceptnya minus 7,768. Kemudian, jadi si intercept ini adalah alfanya ya. Kemudian IQ ini artinya koefisien dari IQ-nya yaitu 0,094. Nah, jadi ini. Ini bisa di-compare dengan yang tadi diolah manual ya di dalam PowerPoint kita. Jadi sama ini ya dengan yang tadi itu. Kemudian di sini ada versi standar error ya. Standar error itu artinya bagaimana karena ini adalah data sampel gitu ya. Maka sesungguhnya akan ada variasi di dalam sampel-sampel yang diambil dari populasi yang bersangkutan. Oleh karenanya itu maka nanti akan ada yang namanya standar error. Ya. Nah, di sini yang penting adalah pengujian terhadap beta ini ya, diperoleh betanya 0,094. Nah, lihat hasil pengujiannya p-value-nya 0,081. Berarti ini juga tidak signifikan. Artinya apa? Artinya nilai betanya itu disimpulkan sama saja dengan 0. Tidak ada. Kalau betanya disimpulkan sama saja dengan 0, maka artinya X-nya mau berapapun, dalam hal ini IQ-nya mau berapapun, ya IPK-nya itu ya nggak bakalan dipengaruhi oleh si IQ-nya tadi. Jadi ini kesimpulan dari data penelitian kita, dari data ini ya, dari data ini. Jadi data ini
Jadi kita itu mau menyimpulkan, maka melakukan penelitian. Penelitiannya mengambil data sampel. Nah, berbekalkan data sampel yang sudah berhasil kita kumpulkan, kita lakukan pengolahan data dan berharap bisa menyimpulkan si populasinya. Nah, inilah kesimpulannya, bahwa beta disimpulkan tidak signifikan. Artinya sama saja nilainya dengan 0. Meskipun di sini ditulis 0,094, tapi hasil pengujian menunjukkan dia tidak signifikan. Sama saja dengan 0. Oke, begitu saja ya.